selamatkan diriku, darimu pertolongan, berkat atas umatmu. Yahweh, ku berseru padamu dan engkau menjawabku. Dari gunungmu yang kudus engkau menjawabku. Banyak musuh bangkit menyerang, bagai tak ada pertolongan, tapi
Yahweh, kasihani kami. Kasihanilah kami, Tuhan dan Penebus. Putra Yahweh, kasihani kami. Sujud di hadapanmu, Yeshua, Yeshua. Kami menyembah, sujud di hadapanmu.
bagi dia. Haleluya. Saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Haleluya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Kita akan bersuka bersama-sama. Mari bersama katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Yahweh. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Yahweh. Mari kita bersuka di dalam Yahweh. dalam Yahweh Bersuka di dalam Yahweh bersama-sama hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Yahweh. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Yahweh. Mari kita bersuka. Katakan di dalam Yahweh. di dalam Yahweh Bersuka. Di dalam Yahweh bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Yahweh. Mari bersuka. Bersuka citalah. Oh, bersuka. Bersuka dalam Yahweh. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Kita akan bersuka di dalam Bapa Yahweh bersama Yesus Mesih. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Yahweh. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Yahweh. Mari kita bersuka di dalam Yahweh. dalam Yahweh Bersuka. di dalam Yahweh Katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Yahweh. Mari bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Bersuka. bersuka Haleluya. bersuka Dalam Yahweh. Sekarang bersuka. Bersuka bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Yahweh. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. bersuka dalam Yahweh Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Kita bersuka dalam Dia. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Dan kita akan terus bernyanyi dan bermazmur bagi Dia. Nyanyi mazmur bagi Dia. Tinggikanlah namanya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan nyanyi mazmur. Nyanyi mazmur bagi Dia. Tinggikanlah. tinggikanlah namanya Raja. Raja segala raja Pujilah. Elohim Israel Katakan rohnya. Rohnya ada di sini.
ku rasakan kasih-Nya mengurapi aku, berikan suka soraklah seluruh bumi bagi pencipta Allah. Yahweh sifat namanya, Yahweh sifat namanya. Dia turun ke dunia, berfirman bagi kita, menyelamatkan umatnya. Dia Yesus hamba-Nya. Haleluya. Dialah yang menyelamat kita. Bapak Yahweh Besem Yesua Masya Berwah Kodes. Haleluya. Nyanyi mazmur bagi Dia, tinggikanlah, tinggikanlah namanya. katakan Raja segala raja, segala raja. pujilah. Elohim Israel. Rohnya ada di sini. Rohnya ada di sini. Haleluya. Ku rasakan kasih-Nya mengurapi aku, berikan suka. Katakan soraklah. Haleluya. Haleluya. Bagi pencipta Allah. Yahweh sifat namanya, Yahweh sifat namanya. Dia turun ke Dia dunia, turun ke dunia, berfirman bagi kita, menyelamatkan umatnya. Dia Yeshua HaMashiach. Haleluya. Kita katakan Haleluya. Yahweh Besem Yeshua Beruah HaKodes. 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 Soraklah seluruh bumi, Katakan bagi pencipta pencipta Allah. Yahweh, Yahweh, Dia turun. Haleluya. Dia yang berfirman bagi kita dan menyelamatkan kita. Haleluya. Dia Yesus. Katakan soraklah. Haleluya bagi pencipta Allah. Yahweh sifat namanya, Yahweh sifat namanya, Yahweh sifat, Yahweh sifat namanya, Yahweh sifat. Haleluya. Dia Yeshua HaMashiach. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Bapak Yahweh Besem Yeshua Beruah HaKodes. Haleluya. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita serukan Shema Yisrael Yahweh Elohim. Shema Yisrael Yahweh Elohim.
Kami sungguh bersyukur Bapa Yahweh dimiliki oleh Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengasihi dan mengenal setiap umat-umatnya. Kami bersyukur Tuhan buat segala rancangan-Mu yang sudah Engkau rancangkan bagi kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang sudah Engkau limpahkan bagi kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur juga Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi rema bagi setiap kami. Berikan hikmat buat setiap kami untuk kami boleh menangkap firman Tuhan, menangkap isi hati-Mu sesuai dengan apa yang kami butuhkan, sesuai dengan kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu buat kehidupan kami. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk memalingkan alam pikiran kami dari firman Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yeshua HaMashiach. Mari Tuhan, Engkau kuasai tempat ini, kuasai waktu ini, dan biarlah Tuhan menguasai hati dan pikiran kami pada saat ini. Dan Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hanya nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Haleluya, amin. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya memberikan judul untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dipersiapkan untuk perbuatan-perbuatan baik. Mari kita buka ayatnya terlebih dahulu di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10. Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10 saya bacakan. Sebab kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan dalam HaMashiach Yeshua untuk perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya, supaya kita dapat berjalan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dari ayat ini mengatakan bahwa kita ini sudah diciptakan di dalam Tuhan Yeshua, dan sudah ada perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita supaya kita bisa hidup di dalamnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan setiap kehidupan kita dengan rancangan yang luar biasa? Ada? Angkat tangan semua. Haleluya, luar biasa. Saudara, kita hidup ini tidak asal hidup. Amin ya saudara ya. Kita hidup tidak karena kebetulan. Kita hidup karena Tuhan ingin kita hidup. Tuhan ingin kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ingin melalui setiap kehidupan kita, maka nama Tuhan dimuliakan, dan kita membawa sebuah perubahan, membawa kasih Tuhan kepada dunia ini. Ya, jadi jangan lagi ada yang kita merasa, wah saya hidup nggak ngerti, pokoknya hidup saja. Atau mungkin kita berpikir, saya baru tahu atau beberapa waktu lalu tahu bahwa saya ini ternyata dulu tidak diinginkan kehadirannya, misalkan. Atau bahkan keluarga saya melihat saya tidak suka dengan saya dan ingin membuang saya, misalkan. Atau dulu saya ini sakit-sakitan sehingga kayaknya tidak layak untuk hidup, begitu. Saudara, percayalah, kalau saudara ada sebagaimana saudara ada saat ini, itu karena maunya Bapa Yahweh untuk kita bisa hidup. Amin. Karena apa? Tuhan sudah mempersiapkan sebuah pekerjaan-pekerjaan baik buat kita, untuk kita hidup di dalamnya, untuk kita bisa melakukannya, menggenapi rencana Bapa Yahweh.
Jadi jangan lagi saudara ada berpikir, wah saya ini, wah pokoknya urip gitu aja dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Jangan saudara. Ini waktunya kita lebih lagi bekerja bagi Bapa Yahweh. Karena apa? Waktunya Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia ini sudah sangat singkat. Oleh karena itu kita harus lipat gandakan kekuatan kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama untuk mewujudkan pekerjaan baik itu yang sudah Bapak Yahweh siapkan. Nah, pekerjaan-pekerjaan baik itu apa? Banyak macamnya Bapak Ibu Saudara. Dan yang penting kita jangan lelah ya, karena setan pun melipat gandakan kekuatannya sedemikian rupa sehingga supaya kalau bisa banyak anak-anak Tuhan yang terseret kepadanya. Sebanyak-banyaknya yang dia bisa, dia ingin membuat anak-anak Tuhan termasuk kita untuk terseret dan melupakan rencana Bapa Yahweh. Sehingga apa? Kalau orang lupa tujuannya hidup, mau apa atau mau berbuat apa, maka dia bisa diselewengkan, bisa dialihkan perhatiannya untuk tidak lagi menuju ke sana. Contoh saja, contoh. Bapak Ibu Saudara dari rumah sudah angen-angen mau ke gereja, sudah menetapkan tujuan mau ke gereja. Kalau misalkan di tengah jalan ketemu temennya, Pak, Bu, mau kemana pagi-pagi banget? Oh ini mau ke gereja, ayo melu aku wae. Gak usah nih gereja sih, sok minggu depan wae. Besok kita bisa ke gereja lah. Lah sekarang ngapain? Sekarang kita jalan-jalan dulu ya, atau kita pergi itu loh, ada tempat wisata baru, ayo kita kesana dulu mumpung soft opening, banyak promo. Nah misalkan seperti itu. Kira-kira saudara mau atau tidak? Kenapa tidak mau? Padahal mau dibayari loh. Hah? Nah, karena mau ke gereja memuliakan Bapa Yahweh. Kenapa? Karena kita sudah ada tujuannya, saudara. Kita mau ke gereja, enggak sok ben wae ke tempat wisata isok kapan-kapan. Tapi kalau kita enggak ada tujuan, keluar di depan rumah gitu ya, ketemu temennya, Pak, Bu, mau kemana? Enggak tahu juga aku, pokoknya cari udara segar. Wis melok aku wae. Melok kemana? Tempat wisata yang baru, tak bayari wis. Saudara ikut enggak? Ikut pasti. Karena apa? Enggak punya rencana kok, ya toh? Enggak punya mau tujuan mau kemana kok. Lah demikian pula dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup kita tidak ada tujuannya, maka kita bisa wah kayak layangan putus itu ya, ngeleang-ngeleang kesana kemari begitu. Nah saudara, kalau kita punya tujuan, kita tidak akan kemana-mana, kita akan fokus ya. Nah anak-anak muda atau orang-orang yang kenapa kok banyak yang akhirnya larinya ke obat-obatan terlarang, lalu nakalnya tawuran misalkan, balap motor liar, atau bahkan tidak cuma anak muda ini, ada orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak punya tujuan di dalam kehidupannya, sehingga dia merasa wah ya wes sudah tidak ada lagi yang bisa aku harapkan, tidak ada lagi yang bisa aku lakukan, ya sudah cukup sekian dan terima kasih, saya akhiri kehidupan saya. Nah terutama anak-anak muda nih, baru diputus pacarnya saja langsung seolah-olah dunia runtuh begitu ya, dan akhirnya lebih baik aku meninggalkan dunia ini. Loh saudara, mau gitu tok kok langsung bunuh diri? Betapa? Kenapa? Gak punya tujuan. Tapi kalau kita punya tujuan, oke, aku mau melayani Tuhan dengan apa yang aku bisa, apapun Tuhan pakailah aku begitu ya. Diputus pacar, ada masalah, yang lain juga gak masalah, diputus, ya wis ben, ini nanti bisa cari lagi, ya toh? Tapi angel loh, jangan pikir angel, nek wis mikir angel pasti dapatnya angel juga. Itu pasti nanti Tuhan sediakan Bapak Ibu Saudara. Nah, fokus ke sini, ke tujuan hidup. Kita sudah diciptakan dengan baik. Dikatakan apa?
hasil karyanya. Kalau boleh saya katakan, kita ini masterpiece-nya Tuhan, mahakaryanya Tuhan. Kenapa kita diciptakan dengan serupa dan segambar dengan Tuhan, dan kita diberikan tujuan untuk hidup. Ini untuk apa? Jadi kita hidup gak asal hidup, ya. Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan kita untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Apa perbuatan baik itu? Macam-macam, kita bisa ngerti, kita bisa tahu menolong orang, melakukan apa yang kita bisa, ya, untuk bisa membantu banyak orang. Lalu apalagi melayani, menuntun orang. Contohnya juga bisa, kalau ada teman yang sedih, kita bisa hibur mereka, misalkan kita bisa membantu, apalah yang bisa kita bantu, saudara, ya. Bahkan donor darah pun itu juga merupakan sebuah perbuatan baik buat kita kepada sesama. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, hal-hal yang sepele-sepele begitu. Bahkan dari hal yang kayaknya mungkin tok kok perbuatan baik, saudara. Ketika kita bisa membantu sesama, ketika kita bisa menghibur sesama kita, ketika kita bisa menguatkan saudara kita, itu pun juga sebuah perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Dan kita tidak harus berpikir, oh jadi apa, pendeta misalkan. Lah nek semua jadi pendeta, jemaatnya siapa, saudara? Iya toh? Nanti semua jadi pendeta, yang main musik siapa? Saudara, kita bisa lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita masing-masing punya talenta, yuk kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan segenap hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memperkenalkan nama Bapa, mengenalkan kasih Tuhan Yesus, itu pun juga perbuatan baik, saudara. Ya, apa saja, saudara, jangan berpikir perbuatan baik ini yang cuma di gereja tok gini. Enggak, saudara, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kita menguatkan, memberkati, apalah yang bisa kita lakukan, itu pun sudah luar biasa. Kadang-kala menurut kita itu biasa, kita nggak kerasa, ya. Tetapi buat orang lain itu menguatkan, itu bisa, saudara. Saya pernah mengalaminya. Saya cuma ngomong apa begitu, ternyata ada teman yang teringat. Aku teringat omongannya Simeon kemarin, begini. Wah. Nah, itu padahal saya tidak rencana juga. Demikian pula sebaliknya, saya juga pernah merasakan ada teman saya ngomong apa gitu, menguatkan saya. Mungkin dia cuma ngomong sih, ya, sekedar ngomong gitu, tanpa direncana juga, tanpa dia tahu masalah saya. Seperti itu. Jadi apapun yang kita bisa lakukan, kebaikan untuk sesama kita lakukan, ya. Dan sebagai orang yang sudah mengenal nama Bapa yang benar, ya, sudah mengenal nama Bapa Yahweh, kita harus lebih banyak melakukan perbuatan baik. Jangan sampai nih ada orang yang bilang begini, dari dulu kok ribut masalah nama terus, yang penting bagaimanalah hidup kita jadi berkat. Belum tentu juga yang sudah pakai nama Bapa Yahweh hidupnya jadi berkat. Saya pikir ya benar juga sih, benar juga. Nah, tetapi apakah terus kita mementingkan perbuatan baik lalu nama Tuhan jadi nggak penting? Kan tidak. Justru itu, ketika kita sudah menerima nama Bapa Yahweh, kita sudah meyakini, kita sudah mengimani nama Bapa Yahweh, sudah mengenal, sudah menerimanya, kita harus lebih lagi tunjukkan perbuatan-perbuatan baik kita, sehingga kita tidak bingung kalau ada orang yang mengatakan demikian seperti tadi, dari dulu kok ribut masalah nama, yang penting jadi berkat lah. Coba kamu apa? Sudah melakukan apa saja? Sudah jadi berkat belum? Sudah berbuah belum? Kadang-kala bahasanya rohani kan begitu. Sudah berbuah belum? Meneng, kita bingung. Kenapa? Karena belum berbuah, saudara. Kadang-kala tuh kalau saya lihat diskusi di Facebook itu malu saya, saudara. Para penyembah Yahweh omongannya kasar-kasar, terus merasa paling benar sendiri, yang lain salah, seolah surga cuma punya dia, yang lain ngontrak. Itu saya malu, saudara. Nah,
Maka dari itu mari kita lakukan lebih banyak perbuatan baik sehingga kita bisa ngomong, loh saya ini pakai nama Bapak Yahweh ya juga berbuat baik, nggak melupakan, ya saudara ya. Nah yang tadi yang saya kasih contoh saya sehingga malu itu bukan di sini. Ada yang di Facebook, wah ngomong nggak tahu, saya juga nggak kenal orangnya, wah kayak ya oh gitu. Saudara, ayo kita jangan ikut seperti para penyembah Yahweh yang lain ya. Kita ini harus beda. Kalau kita seringkali, apalagi kalau pas Rio yang WL itu, kita ini sangat istimewa. Jangan cuma ngomong tok saudara, tapi kita benar-benar yakin bahwa kita ini sangat istimewa ya. Jadi jangan sama dengan yang lain. Kita para penyembah Bapa Yahweh, kita juga harus melakukan lebih banyak perbuatan baik bagi sesama kita ya. Dan kalau boleh saya katakan, saya pernah nulis tulisan juga di Facebook ternyata tentang hal ini. Ternyata orang yang belum menerima nama Bapa Yahweh aja belum tentu jadi berkat kok, ya toh. Mereka hanya mengatakan hal itu untuk apa? Untuk menyerang kita ya. Dan saya bisa ngomong juga, kalau yang bilang yang penting jadi berkat lah, ya tak balik no. Lah kamu sudah jadi berkat apa belum? Atau kamu sudah merasa jadi berkat lalu nama Tuhan jadi tidak penting? Ya toh? Lah terus kemuliaannya mau dibawakan ke siapa kalau nama Tuhan tidak penting? Betul enggak? Padahal apa? Tuhan katakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, kemuliaannya jangan kita ambil, berikan kepada Bapa Yahweh. Begitu. Sehingga nama Bapa yang dimuliakan, bukan namanya kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata kebaikan pun juga merupakan salah satu buah roh yang kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22. Di sana dikatakan, Galatia 5 ayat 22, begini firman Bapak Yahweh, akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman. Jadi kita berbuat baik itu pun juga merupakan buah roh, saudara. Kita jangan mau kalah dengan orang-orang yang lain dalam berbuat baik. Dan sekarang pertanyaannya, kalau tadi judulnya dipersiapkan untuk perbuatan-perbuatan baik, pertanyaannya adalah bagaimana kita mempersiapkan untuk perbuatan-perbuatan baik. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita supaya kita bisa hidup di dalam perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya. Yang pertama, yaitu apapun perbuatan baik yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kita lakukan di dalam nama Yeshua bagi kemuliaannya. Kita melakukan perbuatan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan perbuatan baik ini tidak ada kategori sekuler dan rohani, tidak ada, saudara. Kita nggak mengkotak-kotakkan sekuler dan rohani, semuanya adalah rohani. Kenapa? Karena semuanya kita lakukan untuk Bapa Yahweh. Kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam bekerja pun kita melakukan dengan segenap hati kita untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Loh, tapi kan aku kerja sama orang. Iya, melalui itu biarlah nama Tuhan dimuliakan. Sehingga bos kita melihat, weh, ini satu orang ini beda ini dengan yang lain. Orang kayak wong Kristen tunggale. Ya, tidak seperti orang-orang Kristen yang lain, tetapi ini spesial, istimewa. Sangat istimewa. Ya saudara, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Seringkali begini, saya dulu ngomong sama guru-guru begini, Bapak Ibu Saudara, kita ini dalam bekerja kita saling
enak-enakan saja, saling bekerja sama dengan baik. Ya, jangan pakai kacamata kuda. Istilah saya begitu. Kenapa pakai kacamata kuda? Kacamata kuda, kenapa kok kacamata kuda? Itu supaya apa? Kuda lihatnya ke depan saja, tidak bisa lihat kanan kiri toh. Nah, itu memang kita sudah punya tugas masing-masing. Contoh, saya guru mata pelajaran SMP, SMA atau SD. Saya tugasnya ini. Jangan terus kita menutup mata kalau ada orang yang lain yang membutuhkan pertolongan. Misalkan, contoh nih, saya kan bagian yang merawat gedung, misalkan ada yang kerusakan, lapornya ke saya. Ada penggantian, lapor ke saya, begitu. Saya bilang begini, Bapak Ibu, kalau ada misalkan ada AC belum dimatikan, listrik belum dimatikan tapi tidak ada orang, sudah nggak dipakai, kita lihat, tolong matikan. Jangan merasa begini, oh itu bukan tugas saya, itu tugasnya Mr. Simeon. Ya sudah, tinggal aja, jangan begitu. Demikian pula saya kalau lihat ada murid yang bertengkar, saya jangan tutup mata. Oh, bukan muridku ini, bukan bagianku, ngapain saya bantuin? Ya, saya pernah mendapati ada murid SD kelas 1 apa kelas 2 gitu, bertengkar, saudara. Bertengkar, wah, garai, bahasa Indonesianya apa? Mencari gara-gara kepada temannya. Ya, usil gitu, sampai temennya, wah. Terus saya bilang, jangan gitu. Terus, enggak, ayo, tadi siapa yang ini? Enggak, bukan saya, ini. Langsung spontan nunjuk temennya. Terus saya bilang, enggak, tadi Mister lihat. Langsung saya tegur. Setelah saya tegur, ya, lalu saya bawa ke gurunya. Saya tanya namanya siapa, kelas berapa, saya bawa ke gurunya. Saya laporkan, termasuk laporkan ke kepala sekolah. Miss, ini tadi ada anak begini. Saya serahkan. Nah, artinya apa? Tidak menutup mata, tidak pakai kacamata kuda, harus duduk bagianku kok. Ya, jangan ini. Tetapi juga meskipun tidak pakai kacamata kuda, tetapi jangan ngeriwui, apa yang bahasa Indonesia ngeriwui itu ya, menggerecoki, ikut campur, ya ikut campur urusannya orang lain. Contoh begini ya, seperti yang saya tadi itu, saya tidak boleh, saya marah-marahin, terus sudah saya hukum, nggak boleh. Itu bukan bagian saya, bukan wewenang saya. Lebih tepatnya itu bukan wewenang saya untuk menghukum anak itu. Kenapa? Wewenang saya untuk bagian gedung gitu. Lalu bagaimana menegurnya? Ya bawa saja ke gurunya, biar urusan guru, biar gurunya yang mengurusi, begitu ya. Itu tidak ikut campur, tetapi kita juga nggak pakai kacamata kuda, begitu. Itu artinya saling membantu, saling enak-enakan gitu. Jadi seperti itu kita dalam bekerja itu juga seperti itu. Tapi lain ya, kalau misalkan di budaya di tempat kerja Bapak Ibu Saudara misalkan itu tidak bisa dibuat seperti itu, misalkan harus terus melakukan hal ini, misalkan kalau di pabrik kan melakukan itu terus bagian kita tidak bisa lihat yang lain, ya itu lain masalah. Tetapi misalkan kita pas keluar, loh kok ono sampah toh ki, ambillah, jangan, itu jatah cleaning service. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi kita tahu apa yang bisa kita lakukan tanpa mencampuri wewenang orang lain, kita bisa lakukan. Yaitu tadi contoh misalkan, lihat ada sampah kok, buang sampah, ono sampah. Terus jarno wae, cleaning service yang ngurusi. Ya jangan. Kita bisa ambil itu mencampuri wewenang tidak? Tidak. Tapi kita bisa, apa yang bisa kita bantu. Demikian pula Bapak Ibu Saudara. Kita di sini juga demikian. Apa yang bisa kita bantu bagi kemuliaan Tuhan? Yuk kita bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Ini gereja milik kita bersama. Amin. Berkali-kali Bapak Gembala dan saya juga omongkan bahwa
gereja ini bukan milik pribadi keluarga Bapak Gembala, bukan, tapi milik kita bersama, Bapak Ibu Saudara ya. Dan apapun yang kita lakukan segenap jiwa seperti untuk Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 di sana dikatakan, dan segala apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Karena mengetahui bahwa dari Yahweh kamu akan menerima imbalan warisan, karena kamu sedang melayani Tuhan, yaitu Hamasiah. Ternyata kalau kita lakukan dengan segenap hati, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, itu ada imbalannya, saudara. Meskipun kita ya ndak ngejar imbalannya. Betul Bapak Ibu Saudara ya? Apakah kita mau melakukan ini semua yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan imbalan? Tidak. Jangan mikir imbalan, tetapi imbalan itu otomatis pasti dikasih, jangan khawatir. Dan hitungan Tuhan itu tidak akan pernah meleset. Amin. Saya ingat betul direktur sekolah saya yang dulu mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara, dalam bekerja, kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan itu kalkulatornya nggak pernah meleset. Ya, misalkan saudara jatahnya segini, Tuhan hitung, wah jatah saudara itu harusnya segini nih, segini, ya. Tetapi kok dibayar mung sakmene, dibayar cuman segini, saudara. Lah terus kekurangannya itu bagaimana? Kekurangannya Tuhan yang memenuhkan. Amin. Dan jangan berpikir bahwa Tuhan memberi imbalan itu hanya berupa gaji seperti orang kita bekerja. Jangan, karena berkat Tuhan tidak hanya berupa uang, macam-macam, damai sejahtera, sehat, kita nggak perlu keluar duit, terhindar dari kecelakaan, itu berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya pernah, namanya anak kos, nek makan kan ya nggak mungkin bareng sama ibu kos, betul nggak? Ngekos itu kan, siapa yang pernah ngekos di sini? Ya, oh, nah itu kan ngekos, makan bagaimana? Cari sendiri, dan itu pasti keluar duit. Saudara, saya pernah ngalami selama 1 minggu tidak pernah keluar duit sedikit pun, 1 rupiah pun tidak pernah keluar duit. Perut selalu kenyang dan santai. Pernah 1 minggu. Lah terus kok bisa? Ya bisa saja. Saya merasa lapar cuman kalau bangun pagi saja, saudara. Kenapa? Karena saya waktu itu suruh dampingi retreat. Dampingi retreat yang pertama SMP, habis itu lanjut 3 hari berikutnya SD. Nah saya suruh, Meon, Sim, kamu anu ya, dampingi terus sampai selesai. Oh siap Pak. Lah nak retreat saudara, jadi Senin, Selasa, Rebu itu SMP. Rebu bisnya kan jemput, nganter anak-anak SD sekalian bawa turun anak-anak SMP begitu. Jadi langsung nyambung begitu. Lah nak retreat saudara, pagi senam, mandi siap-siap, habis itu apa? Makan pagi. Ya. Habis makan pagi ngapain? Session 1 atau 2 begitu ya. Habis itu ngapain? Snack. Nah, tak pikir belum lapar, snack. Oke lah, daripada nggak diambil ya kan nyicipi sisaan. Snack. Habis snack apa? Session lagi. Habis session apa? Makan siang. Loh, tadi baru diganjel snack ya. Belum lapar saya. Tapi makan, enggak makan. Yuk lapar, makan lagi, saudara. Habis makan siang ngapain? Session lagi atau games atau apalah gitu kan. Setelah itu ngapain? Snack lagi. Belum lapar, snack lagi saudara. Terus habis itu session lagi, terus habis itu ngapain? Makan lagi. Makan malam toh? Enak saudara. Habis gitu, wes session, habis session ngapain lagi? Snack terakhir, snack malam toh? Habis itu sudah tidur. Session terakhir lah tidur. Cuman laparnya ya itu aja pas bangun tidur itu, kok lapar. Saudara, itu tidak pernah keluar duit sepeser pun. Tuhan bisa
pakai banyak cara untuk memberkati kita. Amin. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Wah, gajiku kok mau sama ini. Jangan khawatir. Tuhan kalkulatornya nggak pernah meleset. Lah gimana sebaliknya? Bisa nggak? Bisa. Misalkan gaji kita sekian, ya. Porsi yang Tuhan lihat buat kita cuman sekian. Loh, kelebihan dong. Ya. Terus bagaimana? Apakah itu akan masuk? Ini kalau menurut saya. Apakah ini akan buat kita? Enggak. Nanti ada saja keluar duit lah, sakit lah, apalah, inilah, itulah, ada saja. Kenapa? Mungkin kita dalam bekerja tidak sungguh-sungguh, saudara. Bisa juga lupa perpuluhannya. Bisa juga kita asal bekerja bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. Tuhan lihat lu, bulan ini kamu porsinya nggak segitu, Kak, tapi dapat gaji lebih dari yang Tuhan porsikan. Mesti ada saja, embuh duitnya jatuh, embuh ditipu orang, embuh keluar duit apalah, embuh pasti ada. Saya juga pernah ngalamin gitu. Kadang-kadang lu kok ada tuh, aduh, dihapusi. Saya pernah belanja, mau beli apa itu, laser engraver itu untuk souvenir ya, kita bisa ini. Ternyata dihapusi, saudara. Sudah transfer gak dikirim-kirim. Katanya, oh ya ini sedang dianu. Wah, sampai sak bulan ditanya, ternyata saya searching, lu ternyata itu yang banyak orang tertipu juga. Bayangkan saudara, seluruh dunia berapa duit tuh? Ya, untung enggak terlalu banyak sih untungnya waktu itu transfernya, tapi kan ya lumayan juga gitu. Nah saya pikir, wah jangan-jangan saya ada sesuatu nih, begitu introspeksi langsung saya, wah gak bener ini. Nah begitu saudara, kita lakukan untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau masalah imbalan, don't worry, pasti Tuhan kasih sesuai dengan porsinya, ya. Galatia 6 ayat 9 sampai 10 di sana dikatakan, dan kita tidak boleh patah semangat manakala berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya sendiri jika tidak dilelahkan. Oleh karena itu, selama kita masih mempunyai kesempatan, kita dapat mengerjakan yang baik kepada semua orang, dan terutama kepada mereka yang sekeluarga dalam iman. Jangan jemu-jemu berbuat baik, saudara. Kita berbuat baik malah dimanfaatkan. Ya, lain kali lebih berhikmat supaya tidak dimanfaatkan. Dan tetapi kita jangan kapok berbuat baik. Ya, saudara, jangan kapok berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Karena kita apa? Berbuat baik kita tidak untuk orang itu maupun tidak untuk kita, tetapi kita berbuat baik untuk Tuhan. Kita lakukan semuanya itu demi Tuhan, begitu loh, bukan demi siapa-siapa, supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan hal sekecil apapun yang kita lakukan kepada sesama, Tuhan apresiasi, Tuhan perhitungkan, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita lihat ayatnya di dalam Mata'i 25. Mata'i 25 ayatnya yang ke-31. Mata'i 25 ayat 31 sampai 40. Dan ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus bersamanya, pada waktu itu dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya, dan segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka satu dari yang lain, sebagaimana seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Dan sesungguhnya dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, tetapi kambing-kambing di sebelah kiri. Kemudian raja akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak permulaan dunia. Sebab aku lapar dan kamu memberi makan kepadaku, aku haus dan kamu memberiku minum, aku seorang asing dan kamu menyambutku, telanjang dan kamu memakaikan aku pakaian, aku sakit dan kamu melawatku,
aku di dalam penjara dan kamu berkunjung kepadaku. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab kepadanya sambil berkata, Tuhan, kapankah kami melihat engkau sedang lapar dan kami memberi makan, atau haus dan kami memberi minum? Dan kapankah kami melihat engkau orang asing dan kami menyambut, atau telanjang dan kami memakaikan pakaian? Dan kapankah kami melihat engkau sakit atau di dalam penjara dan kami telah berkunjung kepadamu? Dan seraya menanggapi, raja itu akan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang telah kamu lakukan kepada seseorang yang terkecil dari saudara-saudaraku ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Saudara, ternyata ketika kita peduli pada sesama, itu kita diperhitungkan sekecil apapun, saudara. Ngomong-ngomong menengok dalam penjara, saya pernah terbersit pikiran untuk kita bisa punya pelayanan ke penjara dan bahkan ke rumah sakit, ke rumah-rumah sakit. Cuman masalahnya pandemi, saudara. Jadi dipending dulu saja ya. Bukan berarti kita takut, tapi ya berhikmat, saudara ya. Kita bisa melakukan yang lain dulu yang tidak terpengaruh pandemi, yaitu apa? Radio. Kita akan mulai benahi. Nah, nanti saudara, habis ini jam 9 akan kita kumpul untuk para penyiar, dan saudara yang mau jadi penyiar silahkan ikut kumpul, enggak apa-apa. Kita akan bicarakan radio, karena setelah survei kemarin 2 minggu ada sesuatu hal yang baru, ada hal data kita dapat, oh ternyata begini, ternyata begitu. Nanti saudara akan dengarkan. Ya, jadi kita lebih banyak melakukan untuk sesama, tujuannya bukan pada sesama tetapi untuk Tuhan. Amin, saudara. Dan yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan diri? Yang kedua yaitu tidak perlu membandingkan pekerjaan atau bagian kita dengan pekerjaan atau bagian orang lain, karena kita punya fungsi yang berbeda. Kita dipakai Tuhan di tempat yang berbeda. Jangan bandingkan bagian kita dengan bagian orang lain. Misalkan, enak dekne mau ngono tok, lah aku, nah, atau lah situ enak, saya. Atau misalkan kita, jangan biar dia aja yang repot. Kita tenang-tenang saja di sini. Jangan begitu juga, saudara ya. Kita ini semua punya fungsi yang berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda-beda juga, saudara. Karena seperti tubuh punya banyak macam fungsi, ya, ada bagiannya macam-macam. Kalau kita mau pergi, yang bekerja apa? Kakinya untuk jalan, ya. Lalu kalau melakukan sesuatu, yang bekerja apanya? Tangannya. Kalau jadi penyiar, yang bekerja apanya? Mulutnya dan tangannya. Tapi yang ngatur otaknya. Jangan berpikir begini, lah otak enak nyuruh-nyuruh tak. Lenaman otak, saudara, fungsinya emang begitu. Lena otak suruh jalan piye, ya toh nggak bisa, betul enggak? Demikian pula kaki nggak boleh protes. Wah itu enak, aku menyangga beban tubuh wes abot, hambok gantian tangan, yo gak iso juga, saudara ya. Kita punya fungsi masing-masing, tidak perlu bandingin dan tidak perlu mengeluh. Karena apa? Kita punya fungsinya. Kalau kita berfungsi di tempat di mana kita berfungsi sesuai talenta kita, sesuai apa yang kita bisa, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Jangan disamakan semua. Nah, disamakan semua yo repot. Ya, seperti yang ditulis dalam Roma 4:12 ayat 4 sampai 8. Tidak usah kita baca karena cukup banyak. Oke, yang ketiga, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri? Yang ketiga yaitu kita perlu meningkatkan kapasitas diri kita lebih lagi. Tingkatkan kapasitas diri lebih lagi, saudara. Artinya apa? Mau belajar. Lah aku sudah tidak sekolah, masukkan sekolah mana? Belajar tidak harus di sekolahan.
Amin, saudara. Malah justru nek di sekolahan belajar cuma ngapal ya karena sistem pendidikan yang kurang sip. Jadi ngapal tok. Tapi sekarang udah mending lah ya, sudah banyak perubahan. Kurang banyak belajar. Nah dulu berapa banyak saya dengar orang yang kalau di perusahaan cari karyawan susah. Kenapa? Wah meskipun IP-nya tinggi, nah saudara kuliah nilainya bagus-bagus, tapi disuruh kerja ora iso. Kenapa? Karena cuma teori saja, tidak pernah mengembangkan diri. Lah belajar ini sepanjang hayat sampai kita menutup mata, baik menutup mata kita tidur maupun kita pulang ke rumah Bapa. Saudara, kita perlu meningkatkan diri, belajar, baca buku boleh, lalu apa? Belajar keterampilan yang lain, saudara ya. Jangan sampai kita kalah dengan anak-anak zaman ini seperti yang Yesua katakan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-8. Lukas 16 ayat yang ke-8 di sana katakan, dan Tuhan itu memuji penata layan yang tidak benar itu karena dia telah bertindak dengan cerdik. Nah ini kalimat yang selanjutnya ini yang mau saya tekankan. Sebab anak-anak zaman ini dalam generasi mereka sendiri ternyata lebih cerdik daripada anak-anak terang. Sungguh ironis ya saudara. Jangan sampai kita anak-anak terang kalah dengan anak-anak yang bukan terang. Jangan mau kalah. Kita bisa apa? Kembangkan itu dengan sungguh-sungguh. Belajar. Sekarang kita kalau mau belajar, sumber daya banyak saudara. Di YouTube banyak ya. Lalu apa? Buku-buku wah banyak. Saudara mau belajar apa yang saudara minat, yang saudara bisa kembangkan, jangan puas cuma di situ saja. Resource banyak, sumber daya banyak saudara. Jangan sia-siakan. Ibarat saudara mau butuh apa, semua sudah tersedia dengan baik. Semua sudah tersedia dengan baik. Nah saudara, oleh karena itu kembangkan dengan baik. Apa kapasitas kita? Apa kemampuan kita? Kembangkan. Saudara, jangan puas dengan begini-begini saja. Wes, cekap semanten, cukup sekian, cukup segini saja. Jangan, kita harus lebih lagi. Kenapa? Dunia anak-anak zaman ini mereka mengembangkan dengan sedemikian rupa, luar biasa. Wah, saya lupa enggak kasih video. Saya bisa tunjukkan video. Ada sekarang apa? Printer dinding, saudara. Printer dinding. Jadi melukis tidak perlu pakai pelukis lagi, tinggal siapin apa printernya, gede printernya, nanti naik turun gitu, langsung terjadi gambarnya. Persis kayak itu tembok itu kayak kertasnya gitu. Wih luar biasa. Lalu apa? Yang biasa ngukir pintu, sekarang ada mesin ukir. Jadi kalau kita tidak mengembangkan diri, dilibas oleh teknologi, waduh kita gigit jari saudara. Itu pintu ada alat ukirnya, krengket, wah langsung jalan sendiri. Wih luar biasa saudara. Apalagi mobil sekarang juga ada yang sudah tanpa sopir, luar biasa sekali. Lagi ada lagi yang lain. Sekarang teknologi yang luar biasa ini, kemarin saya lihat Shinkansen di Jepang. Shinkansen di Jepang itu bisa kecepatan sampai 4 km per jam. Dari mana sampai mana itu kira-kira 500 km hanya dalam waktu kalau tidak salah 10 menit. Pas 10 menit dari mulai berangkat sampai berhenti 0 km per jam 10 menit 000. Luar biasa, presisi luar biasa. Saya lihat, wih, ngeri, luar biasa ini. Wah, kalau Shinkansen di sini, kita belum siap soalnya. Kenapa? Kalau ada Shinkansen, kereta cepat di sini, lah ada mobil nyelonong, wes, langsung sudah sampai ke kota mana dan sudah tidak berbentuk, sudah ngeri. Jadi saya bayangkan kayak sini Surabaya, kemarin saya naik mobil cuma 3,5 jam kira-kira.
Kalau sini Surabaya nggak sampai 10 menit, saudara. Naik Shinkansen, yes, nyampe. Wah, keren, saudara. Oleh karena itu, ayo kita kembangkan diri, saudara. Meskipun di desa, loh, justru di desa ini kita buat surprise buat orang-orang kota. Amin. Kok geremeng tok? Amin, tidak, Bapak Ibu Saudara. Sudah capek, loh, saudara. Kalau saudara apa yang saudara suka, kerjakan, nggak akan kerasa capek. Saudara suka masak, masalah dengan sungguh-sungguh, belajar dengan luar biasa, cari dari mana-mana, eksperimen. Wah, ternyata apa, kasih gini kasih gitu, wah enak ya. Lah makanan sudah enak, ganti makanan yang lain, ada pembeda, begitu loh. Saudara, jangan terus wah aku gak iso. Loh, saudara bisa minta ajarin temannya. Oke, kalau tidak bisa akses YouTube atau apa segala macam, kita rencana setelah Sukot nanti kita akan mulai adakan pelatihan buat kita semua. Saudara mau? Mau? Ya, belum tahu ininya mungkin. Wah, model pelatihan piye? Bayar nggak? Free, saudara. Gratis, tis. Jangan khawatir. Saudara mau? Oh, sengaja paling ngono-ngono tok, ikut tok. Enggak, saya akan undang orang luar. Nek bisa juga free. Saudara, tapi free tidak tidak asal-asalan. Ya. Jangan sampai bilang gini, wong ibarat perkataan ya, murah njaluk selamat. Nah, bukan. Kok free kok minta yang bagus? Tidak. Meskipun free, akan kita usahakan baik juga. Amin. Meskipun ya kalau dibandingkan dengan yang berbayar pasti akan beda. Kenapa? Berbayar ini kan ada, kita bisa beli ini, bisa praktek apa segala macam, lebih lah gitu. Jadi gerak kita bisa lebih. Tapi kita akan usahakan sebisa mungkin kita akan buat pelatihan yang free dan baik. Amin, saudara. Bisa via online maupun bisa datang ke sini. Ya, nanti kita akan rancangkan bersama. Nah, saudara nek punya kenalan, oh bisa ini. Teman saya ini wah lucu, unik, dia bisa melakukan apa gitu, dia bisa bikin apa gitu yang kayaknya belum pernah ada. Nah, boleh tuh usulkan ke kita ya, nanti bolehlah, nanti boleh di WA atau nanti kasih input ke saya atau ke Bapak Gembala atau ke Ibu Gembala atau ke Ibu Wakil Gembala atau ke siapa pengurus di sini, silakan, ketua-ketua MK boleh. Atau mungkin saudara sendiri bisa ini bisa tuh, saya tak pingin kemampuan saya ini bisa ditransferkan ke jemaat, ke orang lain, boleh, silahkan. Kita mau bagi-bagi ilmu, Bapak Ibu Saudara. Kita mau tingkatkan kapasitas kita, ya. Dan lagi pelatihan ini saya tidak akan buat rohani terus. Contoh misalkan pelatihan untuk WL, pelatihan untuk singer, ya itulah ya untuk yang berkaitan dengan roh, tetapi jiwa dan tubuh belum. Saya sedang rancangkan nanti ada pelatihan untuk roh, untuk jiwa dan untuk tubuh. Apa saja nantikan tanggal mainnya. Doakan dan dukung, saudara, ya, supaya kita ini bisa kapasitas kita berkembang lebih lagi. Amin. Sehingga kita meskipun di desa nggak kalah, meskipun gereja kita mewah, mepet sawah, tidak kalah dengan gereja-gereja yang gedongan. Amin. Lu di amin mesti gremeng tok. Wes karepmu lamas gitu. Jangan, saudara. Kita harus aktif. Amin. Lah, lumayan ya lebih. Lalu seperti yang Bapak Gembala pernah sampaikan bahwa kita akan buka English service. Wah. Yang mau belajar bahasa Inggris dan yang bisa bahasa Inggris silahkan datang. Yang mau berkontribusi untuk baik pelayan, kan perlu pelayan saudara ya, WL, singer mungkin yang bawain firman, kan in English juga saudara. Meskipun Inggrisnya kayak saya, Inggris Jawa, Inggrisnya medok gitu, logatnya medok Jawa gitu saudara. It's okay, no problem. Wah, saudara enggak apa-apa, datang saja. Saudara bisa main musik,
wah ngerti lagu-lagu bule-bule itu, lagu Inggris, wah silahkan mendaftarkan diri, bisa menghubungi Elvina atau Fosa ya, nanti kita akan tentukan tanggalnya. Nah, tunggu tanggal mainnya dan doakan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mengupgrade, memperluas, memperbesar kapasitas kita. Lu nanti Inggrisnya belepotan, enggak apa-apa, yang penting saudara tahu, saya tahu, kita sama-sama tahu. Namanya belajar kok ya saudara ya. Oke. Nah, setelah ibadah pertama ini juga kita akan kumpulkan para penyiar radio ya, seperti yang saya tadi bilang. Ayo Bapak Ibu Saudara yang pengen jadi penyiar tapi aku urung tahu siaran, datang saja kalau saudara sudah menyediakan hati saudara untuk jadi penyiar. Karena saya waktu itu ngobrol-ngobrol sama Rio, kita kurang penyiar Bapak Ibu Saudara ya, jangan penyiar itu saja. Nah, nanti ini saya kasih bocoran sedikit, satu poin yang dari angkat itu apa, mereka ada yang minta bukan cuma satu, ada 2 atau 3 atau lumayan lah, itu dari responden yang mengisi, yang memberikan masukan kepada kita, ada 3 kira-kira 3 apa berapa gitu, bilang penyiarnya kurang yang wanita. Loh, warna itu? Iya warna, karena itu programnya wanita. Maksudnya misalkan program spa, selamat pagi Mbak Rawa, itu mbok sing wanita kadangkala biar cowok terus gitu. Ada yang bilang begitu. Jadi saudara, ini tidak menutup kemungkinan yang cowok juga loh ya. Saudara silahkan, baik cewek cowok, monggo untuk kita bisa siaran kembali. Yang pernah jadi penyiar, mau jadi penyiar lagi, tidak perlu malu, datang saja nanti jam 9 untuk kita bisa diskusi, mengembangkan kapasitas kita dan juga kapasitas pekerjaan Tuhan di sini untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Amin. Radio banyak yang dengerin saudara, tanpa kita tahu. Di pasar pun banyak yang dengerin. Mereka pendengar silent silent listener, or pendengar yang nggak ngapa-ngapain, diem, tapi bukan dengerin terus. Dan waktu itu ditanya, dapat tahu radio Surya Kebenaran dari mana? Salah satunya kami berikan pilihan, cari sendiri dari frekuensi. Ternyata banyak saudara. Dan nanti akan dipresentasikan ke Rio hasil dari survei kita. Silakan saudara yang mau mengembangkan diri, yuk, kita tidak menutup kemungkinan. Ya, siapa saja yang mau berkembang. Karena apa? Saya yakin ketika saudara berkembang, maka pekerjaan Tuhan berkembang dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Yang keempat, bagaimana kita mempersiapkan diri, yaitu kita jadikan gereja kita sebagai komunitas yang saling membangun. Kita jadikan gereja ini sebagai keluarga kedua kita selain di rumah. Jadi komunitas yang saling membangun, namanya keluarganya, ada anggota keluarganya yang kesusahan, ada yang kerepotan, kita pasti membantu. Nah, kita saling membantu, saudara. Oleh karena itu, nanti kita akan adakan berbagai banyak pelatihan, itu juga untuk kita sebagai sarana komunitas, untuk kita ini bisa saling membangun, untuk kita ini bisa berkembang lebih lagi. Jangan mau kalah dengan anak-anak zaman ini, saudara. Ya, masa kalah? Jangan mau kalah, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan sumber hikmat. Kekurangan hikmat, minta kepada Bapa Yahweh. Kita anak-anaknya kok, ya toh? Mintalah kepada Bapa Yahweh. Skill, kemampuan apa? Mintalah. Roh, keterampilan itu. Seperti siapa itu yang bikin perkakas bait suci itu, disuruh Musa, ini kan Bapak Yahweh bilang, suruhlah ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, karena dia yang sudah aku berikan istilahnya semacam keahlian untuk melakukannya. Dan kalau kita bisa seperti itu dipakai oleh Tuhan, kan kita bahagia saudara, senang, hidup kita ini bermakna gitu loh, hidup kita ini lebih hidup ya, hidup kita ini ada maknanya, enggak asal hidup gitu, makan tidur kerja, makan tidur kerja, terus habis itu tiba-tiba
kita dipanggil Tuhan, enggak, tapi kita hidup punya karya, kita berdampak buat orang, jadi garam gitu, ada rasanya, saudara. Kita berbuah itu tidak cuma dilihat, namanya pohon berbuah itu apa? Untuk dinikmati buahnya. Kalau kita punya misalkan pohon jambu tuh di gereja kita, atau pohon pelem berbuah, apakah kita, wih bagus ya pelemnya ya, wah gede-gede loh, jambunya wah gede-gede loh, cuman gitu toh? Kalau berbuah itu begitu saja, saudara? Hendak dipetik untuk dinikmati. Nah, biarlah hidup kita ini pun juga dinikmati oleh orang lain. Dan terakhir, poin yang terakhir, mengapa kok kita harus berbuat baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik? Yang pertama yaitu kita dalam rangka menggenapi rencana Bapa. Di dalam Efesus 2 ayat 10 tadi dikatakan, kita ini adalah hasil karyanya, telah diciptakan dalam Hamasyah Yesua untuk perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan. Jadi kita menggenapi rencana Bapa. Yang kedua, mengapa kita melakukan perbuatan baik? Yaitu dalam rangka kita menjadi terang. Matius atau Matayo 5 ayat 16 di sana dikatakan, demikian hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita sering kali dengar kita harus jadi terang. Nah, piye carane terang iki, ya kan? Piye bersinar? Apa kita harus di sinar matahari terus habis itu nyanteri orang atau ya apa? Bukan seperti itu. Menjadi terang yaitu dengan kita melakukan perbuatan baik. Kalau kita punya visi misi, aku ingin itu, biarlah visi kita ini tidak kita habiskan untuk keinginan kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Bapa Yahweh. Jadi terang. Yang ketiga, kenapa? Supaya nama Bapa dimuliakan. Kita berbuat baik supaya nama Bapa dimuliakan. Bukan nama kita yang dimuliakan, tetapi nama Bapa. Di dalam Matayo tadi, supaya sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ujung-ujungnya apa? Kemuliaan Bapa, saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, kita juga melalui hal itu kita tidak menutup kemungkinan bisa menjangkau banyak jiwa. Banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa diberkati, banyak jiwa mengenal keselamatan dari Tuhan. Kita bukan untuk mengkristenisasi, bukan. Ya, saya juga nggak setuju dengan kata kristenisasi. Jadi Kristen belum tentu kenal Tuhan, kok. Betul nggak? Ya. Jadi Kristen belum tentu kenal Tuhan. Oleh karena itu kita nggak paten menjadikan Kristen, tidak. Tetapi kita pingin semua orang mengenal Bapa, mengecap kasih Bapa. Paling tidak kita ini bisa mencerahkan hari mereka, hari orang lain. Ya, kalau bisa kita lakukan apa yang tadinya sedih seperti di gambar ini, tadinya sedih senyum, meskipun kita pertamanya membuat mulutnya dijeberke biar tersenyum. Paling tidak kita memberkati orang lain, saudara, tanpa ada embel-embel jadi Kristen ya, mlebu gereja lo ya, ning GPF saudara kebenaran lo ya. Enggak, saudara, kita tidak paten begitu. Yang penting kita menjadi terang, memuliakan nama Bapa melalui setiap perbuatan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga nama Bapa dimuliakan. Amin buat firman Tuhan. Saya masih akan menambah sedikit pengumuman Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa English Service atau pelayanan ibadah berbahasa Inggris akan dimulai tanggal 24 Oktober. Hari apa itu ya?
hari Sabtu tanggal 24 Oktober jamnya jam 7 malam ya. Jadi saudara-saudara yang mau belajar bahasa Inggris datang saja. Jangan sampai kita nanti baru baca tulisannya saja lidah kita keseleo-seleo. Ya, pokoknya kita belajar saja sehingga saudara bisa semakin berdaya guna. Saya akan membuat gereja kita ini menjadi gereja pusat daripada pemahaman dunia. Artinya bahwa seluruh dunia berpusat kepada gereja kita. Dan saya yakin berkat untuk gereja kita akan besar karena kita punya visi yang besar. Karena itu saya menghimbau kepada jemaat semua supaya kita betul-betul merasa saling memiliki rasa di dalam diri kita itu ada rasa memiliki. Di dalam bahasa Inggrisnya itu sense of belonging. Jadi kalau kita melihat sesuatu ada yang kurang baik, ya walaupun belum atau bukan tugas kita, coba kita juga melakukannya. Supaya kalau kita betul-betul memiliki rasa memiliki gereja kita, seperti yang tadi saya sudah disampaikan oleh Simeon dan saya, gereja ini bukan milik saya, bukan milik Simeon, bukan milik keluarga kami. Gereja ini miliknya Bapak Yahweh. Jadi kita harus pelihara bersama-sama. Paham ya? Saya kira itu saja. Jadi minggu depan tidak ada ibadah pagi, ibadahnya sore ya. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapak Yahweh, Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Berkati pertemuan penyiar yang sebentar akan diadakan supaya membuat radio kita semakin populer, radio kita semakin didengar banyak orang, sehingga semakin banyak pula orang mengenal kebenaran tentang nama Bapa Yahweh. Berkati Simeon yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, dan berkati juga seluruh jemaat yang sudah hadir dan bahkan yang memberikan korban untuk radio. Tuhan berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefaraka Yahweh wa mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi Yashem lecha shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Beban dan dosa, berlomba, bertekun, melakukan perintah Tuhan. Tujukanlah mata kita dan lihatlah